Yang pasti sepeda ya. Jadi kalau buat pemula biasanya mereka yang model sepeda lipat. Jadi yang duduknya ngegoesnya begini. Jadi nggak perlu bongkok begini, nggak perlu jadi begini. Kadang-kadang orang belum bisa, udah kemakan emosi atau ikut-ikutan komunitasnya, udah di jalan raya. Jadi dia nggak ngelihat di belakang ada ini atau enggak, dia tetap aja gini. Makanya banyak banget yang kecelakaan juga. Kawan Merdeka, balik lagi barengan saya Mau Bastian di Glam Talk, masih ngomongin seputar dunia kesehatan, olahraga, kemudian konsumsi nutrisi yang tepat pada saat pandemi atau di new normal ini, kawan Merdeka. Tentu saja yang kita lihat di sini bukan cuma bagaimana banyak masyarakat, warga, bahkan kita sendiri berjuang untuk tetap hidup sehat, olahraga teratur, kemudian beraktivitas. Intinya adalah protokol kesehatan diterapkan secara baik gitu ya. Tapi ada juga pilihan olahraga yang mungkin ini ngetrennya pada saat pandemi, pada saat orang mulai sadar bahwa hidup sehat itu penting, menjaga imunitas tubuh kita tetap baik itu penting. Yang pertama adalah running lari, yang kedua adalah goes. Kita fokus ke bagian goes. Karena apa? Karena bintang tamu saya yang satu ini, kawan Merdeka, postingannya goes gitu di personal Instagramnya dia. Ya, beliau adalah Ibu Ferawati Budianto, founder of Urban Altin dan juga Rotten Egg Keto Diet Catering. Bu Vera. Halo. Sudah goes hari ini? Hari ini enggak. Tapi ngomongin soal goes, terjadwal atau memang itu munculnya sejak lama atau pas pandemi baru jadi habit, Bu Vera? Sebenarnya udah lama ya. Jadi saya kebetulan saya gabung dengan satu komunitas goes yang sudah belasan tahun. Oke. Berarti bukan pandemi ya? Gara-gara itu muncul bukan pada saat pandemi ya? Nah, cuman naik daunnya waktu pandemi. Yes, true. Kayak gitu. Jadi banyak pegoes-pegoes baru dadakan yang akhirnya jadi bikin harga sepeda jadi sultan gitu kan. Bener. jadi ngacoknya waktu pandemi. Padahal kalau misalnya kita ngomong sama orang-orang yang lama udah goes, mereka ngelihat harga sepeda sekarang udah aduh jangan beli deh gitu. Iya. Demand sama requestnya memang agak ancur-ancuran pada saat pandemi itu ya, Bu Fer ya. Iya, ngeliat sepeda tuh udah ada satu dijual tuh habis semua. Bener. Krisis apa ya? Krisis untuk hidup sehat mungkin ya. Pengennya hidup sehat. Tapi kalau misalkan ini menjadi tren di awal pandemi, di awal tahun ini 2020 gitu Bu Vera. Melihat goes yang mohon maaf saya secara pribadi melihat itu kayak satu memang hidup sehat, tapi karena bentuk sepedanya itu kadang-kadang bukan sepeda untuk kesehatan, tapi juga untuk buat gaya-gayaan. Bu Vera secara pribadi melihatnya seperti apa sih tren ini? Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Oke. Sebenarnya memang karena orang pada parno indoor, jadi goes adalah opsi yang lebih memungkinkan selain lari ya. Kalau saya pribadi sih waktu saya awal pandemi itu saya lari memang. Cuman waktu itu tiba-tiba lutut saya sakit. Dan kenapa? Saya akhirnya ke dokter syaraf. Dokter syaraf bilang ternyata ACL-PCL saya ini kemungkinan robek. Jadi kalau misalnya digoyang gini lutut saya itu nggak stabil. Jadi kayak buat numpu pas lari gitu goyang gitu ya? Waktu lari nggak sakit, itu namanya runners knee. Runners ya penyakitnya namanya awamnya itu runners knee. Jadi waktu lari nggak sakit karena memang pembuluh darahnya terbuka lebar, aliran darah bagus, jadi kita nggak merasa sakit. Tapi setelah lari itu sakit sekali. Dan waktu itu sempat saya mau bangun itu udah nggak bisa jongkok. Waktu mau bangun itu kayak sendi itu geser. Aduh. Jadi seperti itu. Jadi saya ke dokter bilang ini olahraga yang memungkinkan buat kamu di masa pandemi hanya goes, hanya bersepeda, nggak ada lagi opsinya. Jadi dan waktu itu saya belum bisa goes karena saya nggak suka bersepeda. Itu mungkin olahraga terakhir yang jadi pilihan ya. Terakhir gitu. Jadi pilihan. Dan saya belum punya sepeda juga. Untungnya waktu itu masih belum terlalu booming seperti sekarang ya goes. Jadi nyari sepeda masih dapat saya waktu itu. Terus akhirnya ya sudah saya goes. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut beberapa orang lain ya mungkin ya karena itu alternatif yang menyenangkan. Terus buat beberapa orang mungkin juga jadi ajang aktualisasi diri ya. Karena sekarang kalau kita lihat kayak saya aja kan mereka semua pakai kacamata sama pakai masker ya. Kalau disapa Far gitu kan, siapa yang nyapa? Saya lihat sepedanya. Gitu. Itu sepedanya ini. Gantinya ID card ya.
Jadi kayak gitu, kayak baju goes kan sekarang juga nggak ada yang murah kan. Aparelnya gila-gilaan harganya juga Ya, kan. kalau mau nyari yang murah ada, tapi biasanya kalau pakai merek ini udah sultan itu pasti. Prestis, Iya. Burberry kan. Sepedanya yang itu, waduh itu 200 juta itu. Gitu. Jadi para sosialita yang nggak bisa eksis makan-makan di kafe lagi itu sekarang ngegoes, Bo. Yang biasanya eksis ikut kelas apa di gym udah nggak bisa misalkan ya, mereka aktualisasinya di goes gitu ya. Itu efek sampingannya ya. Selain mereka memang tujuannya memang mau sehat, tapi akhirnya ya itu efek lainnya. Oke. Kalau boleh diurai satu demi satu gitu kan. Untuk efek goes sendiri, olahraga ini ke apa aja sih sebenarnya? Kalau yang paling bagus itu yaitu seperti yang dokter saya bilang itu buat terapi lutut sih. Oh. Padahal sebentar, lututnya dokter Farah kan sakit tuh. Iya. Berarti kalau buat mancal atau apa itu kan bukan juga tambah sakit, kok jadi terapi malah? Enggak, karena kan sebenarnya kita kalau goes yang benar itu tidak terlalu pakai lutut. Otot sebenarnya. Itu pakai otot core. Jadi kita harus tahan kita punya core, terus ini semua yang kerja. Jadi bukan melulu lutut. Jadi lututnya tuh malah dibuat gerak begini. Jadi dia aliran darahnya bisa lebih lancar. Itu yang benar. Itu yang benar. Itu yang benar ya. Iya. Terus juga sebenarnya selain melatih core itu juga melatih shoulder karena kan ini saya bicara road bike ya. Yes, benar. Jadi ini kan pegang gini, ini juga harus kuat kan. Kalau ini nggak kuat bisa oleng terus jatuh. Jadi memang harus kuat. Sebenarnya banyak sekali sih itu olahraga yang sangat bagus. Sangat bagus, fun juga ya, sosialisasinya juga bagus gitu sama teman-teman sesama bikers gitu. Lantas kalau misalkan kita ingin memulai untuk mengenal dan juga menjalankan olahraga ini, apa sih persiapannya? Yang pasti sepeda ya. Pilihan sepedanya seperti apa? Nggak usah sebut merek, Bu Fer. Iya. Yang kayak gimana yang pas? Jadi kalau buat pemula biasanya mereka yang model sepeda lipat. Jadi yang duduknya ngegoesnya begini. Jadi nggak perlu bongkok begini, nggak perlu. Jadi begini aja. Katanya harus ada yang ditarik kayak gini kan? Itu udah enak. Kenapa? Bu Fer, badan itu kayak nggak boleh bongkok, tapi megangnya harus ada kayak tekanan di core gini. Ya memang itu yang benar. Kalau road bike ya. Tapi biasanya pemula-pemula mereka mulai dengan mountain bike atau dengan sepeda lipat biasanya. Karena posisi duduknya kan lebih enak. Terus rodanya kan gede, jadi kalau ada geronjalan itu lebih enak, nyaman juga. Ada suspensinya. Kalau road bike kan tekanannya tuh harus 100 psi, jadi kalau kena jalan paving itu udah nggak nyaman. Memang. Geronjal gitu ya? Iya, cuman road bike itu enaknya bisa jauh dan bisa cepat. Jadi kalau misalnya yang satu pakai Sally, yang satu pakai road bike udah ditinggal pasti yang kalau kakinya nggak kuat. Oh iya benar. Tapi ada juga Sally yang bisa sampai naik ke Bromo, ada juga. Itu kakinya kuat. Itu sebenarnya beda sepedanya atau karena beda pengalaman orangnya aja? Bikersnya aja? Menurut saya faktor nomor 1 tetap orangnya. Orangnya ya, oke. Nomor 2 sepedanya juga. Jadi kalau mau sepeda mahal sama sepeda murah, kemampuannya sama pasti enak yang mahal dong. Enak yang ringan dan segala macam, speednya, group setnya bagus. Tapi kalau misalnya memang kemampuannya middle beda, tetap aja mau sepeda mahal mau sepeda murah. Kalau misalnya yang sepeda mahal orangnya nggak pernah latihan, yang sepeda murah orangnya latihannya sering, karena tetap ini tetap aja orangnya yang harus memang sering latihan dan tekniknya juga harus benar. Teknik benar tadi yang tadi Bu Vera kasih tahu kan, yang kayak gimana Bu? Gini, terutama kita bicara road bike ya, karena saya pakai road bike. Jadi kalau misalnya handling kita belum kuat, handling itu dalam arti kalau misalnya kita mau belok itu bisa nggak noleh ke belakang untuk memastikan bahwa di belakang ini aman. Baru kita mau belok, mau pindah jalur. Itu harus bisa dulu. Kadang-kadang orang belum bisa, udah kemakan emosi atau ikut-ikutan orang yang komunitasnya, udah di jalan raya. Jadi dia nggak ngelihat di belakang ada ini atau enggak, dia tetap aja gini. Makanya banyak banget yang kecelakaan juga. Jadi terus kalau ada bolongan, kadang-kadang mereka kalau diterabas dia handlingnya bagus, dia nggak akan jatuh. Tapi kadang-kadang kita harus memutuskan, ini bolongan mau kita terabas atau mau kita hindari. Nah, kalau kita lagi peloton itu sepeda dempet-dempetan itu orang banyak. Kalau kita menghindari bolongan,
nabrak Kena dong yang belakang. Iya. Atau misalnya kita ngerem, nabrak dong yang belakang. Nah, Yes. itu tabrakan beruntun itu banyak juga terjadi. Jadi sebenarnya yang harus kita persiapkan adalah handling kalau menurut saya ya. Sebelum kita bisa ngebut, kita harus bisa handling dulu. Jadi kita harus paham cara bersepeda yang baik itu bagaimana. Etika bersepeda berpeloton itu bagaimana, etika bersepeda di jalan itu bagaimana. Itu nomor satu menurut saya. Karena saya nganggap bahwa diri saya ini lumayan banyak perhitungannya kalau naik sepeda. Jadi sebelum saya keluar, itu saya di perumahan dulu. Saya memastikan saya bisa turun dengan baik. Saya memastikan kalau misalnya saya mau belok, saya bisa noleh tanpa ininya goyang. Itu saya pastikan dulu. Baru saya keluar. Nah, banyak orang yang belum apa-apa udah keluar. Nah, akhirnya kayak mau ngelewatin rel kereta api, tekniknya seperti apa? Kalau ngelewatin rel, ini relnya, sepeda tuh harus plus. Jadi rodanya dengan posisi rel tuh harus plus. Kalau enggak, apalagi road bike ya, miring. Kan bannya kecil, itu cuma ukuran 25. Jatuh. Itu bisa masuk ke dalam relnya, akhirnya jatuh. Itu banyak banget juga terjadi seperti itu. Teknis semacam ini sudah diinformasikan langsung dari klub atau kita bisa temukan di sosial media atau di internet kayak gitu, atau memang ini by experience saja sih, Bu Fer? Kalau orangnya seperti saya cari dulu. Cari dulu infonya, ya udah benar. Lumayan banyak perhitungannya saya. Betul. Jadi saya cari dulu, terus kebetulan saya gabung dengan klub sepedanya juga klub sepeda yang orang udah lama-lama. Jadi mereka itu kalau bareng sama kita dulu, misalnya waktu ini saya ke Sidoarjo yang pertama, mau ke Pandaan gitu. Yes. Itu kita berhenti dulu nih, sebelum masuk ke rel kereta api, kita berhenti dulu. Terus dia bilang, awas ya kalau rel kereta api itu seperti ini. Jadi di depan hati-hati ya. Kalau rel kereta, misalnya dia mimpin nih, dia jadi kapten road kaptennya. Terus dia bilang, awas kereta jalur kereta api. Pelan-pelan. Jadi semua pada ngurangin kecepatan. Dari jauh tuh udah diomongin ngurangin kecepatan, terus habis gitu ya semuanya pada benerin posisi dulu sebelum ngelewatin jalur kereta api, karena rel itu biasanya gini loh. Kalau diperhatikan rel itu biasanya posisinya gini sama jalan. Jadi kalau kita nggak ngambil sini dulu baru sini, masuk bakalan keplesetnya di situ. Oke, baik. Itu untuk dari sepeda sama handlingnya. Kalau dari apparel yang dipakai, karena untuk road bike itu saya pribadi lari aja beresiko disenggol sana sini, sehingga kalau saya lari harus berhadapan dengan jalurnya kontra dengan jalur yang biasanya. Tapi kalau sepeda kan enggak sesuai dengan jalur kendaraan kan. Nah ini gimana untuk proteksi tubuh dan kenyamanan pada saat road bike? Nah kalau masalah kenyamanan sih tentu saja seperti yang saya bilang, pilih sepeda yang lebih nyaman. Tapi kalau misalnya memang sudah advance dan kepengen sepedanya jauh-jauh, kalau mau nyaman memang handlingnya harus bagus dulu. Karena kualitas yang berbicara itu udah terbukti kalau Merdeka ya. Benar. Saya tahu. Tapi ada sih merek yang memang harganya middle, merek lokal itu nyaman juga. Saya nggak nemu, mohon maaf. Saya nemunya yang tadi yang harganya kualitas tinggi. Tapi itu tetap aja nggak bisa semurah jersinya lari ya. Yang kita bisa temukan di toko-toko biasa. Berarti salah gitu ya kalau katanya olahraga lari ataupun goes itu olahraga murah, ternyata nggak juga. Yang penting gengsinya nggak gede aja. Betul kan? Bisa murah, mahal gengsinya. Oh iya. Apalagi kalau datangnya pagi-pagi, ajang nunggu yang lainnya, jangan lupa foto-foto, itu gengsinya yang main. Tapi kalau ngomong soal rute Bu, untuk road bike, rute yang paling sering dikunjungi atau dipakai oleh Bu Vera gimana? Kalau biasanya orang-orang goes itu kalau barat tuh di UC. UC salah satu Universitas Ciputra itu di sana buat goes-goes. Atau kalau yang di timur tuh biasanya di Grand Island, di perumahan Pakuwon City itu buat looping, orang buat latihan. Itu biasanya latihan rutin itu mereka di sana. Terus kalau rute jalan biasanya itu di Basuki Rahmat. Kalau misalnya sehari-hari orang pengen cepat balik itu di Basuki Rahmat. Atau biasanya grup saya itu setiap Selasa itu kita ke Sidoarjo. Itu putar balik. Kemana itu? Di Jembatan Layang. Sebelum masuk ke Sidoarjo itu kita putar balik, udah selesai. Kita berangkat jam 5 pagi, jam 6:30 biasanya udah nyampe di loop di Grand Valley. Jadi itu biar cepat aja kita. Ada pit stop khusus itu nggak sih yang buat berhenti sejenak, dan bagaimana aturan berhentinya itu? Apa langsung aja, guys?
Oh, kalau mau berhenti tentu saja road captain harus nunjukkan kalau misalnya mau berhenti. Biasanya orangnya ngepalin tangan gini. Kalau udah ngepalin tangan gini berarti siap-siap untuk berhenti. Yes. Jadi kalau sudah ada lampu merah, biasanya mereka di depan begini, itu yang lain pasti udah mulai ngerem di belakang. Nggak, naik sepeda bukan cuma gini doang ya, berarti harus ngeliatin. Apalagi kalau di jalan raya tuh kita nggak boleh loh, maksudnya kalau saya sih nggak berani pakai headphone. Walaupun yang namanya headphone-nya apa segala macam. Dengerin musik itu agak-agak PR ya, nggak boleh ya? Iya, jangan ya. Saya nggak berani. Saya kan penakut ya. Jadi saya kalau di jalan raya itu harus 100% saya ngelihat depan saya sama ngelihat depan saya lagi tuh mereka bagaimana goes. Yes. Jadi kalau mereka ada bolongan kita sudah mulai minggir tuh udah lama. Terus sepeda itu ban sepeda nggak boleh nih. Yang satunya di sini itu harus di belakang sini. Karena kalau di sini orangnya ke sini kena deh kita. Yang depan jatuh pasti. Wow, ada tekniknya ternyata ya. Ya, yang depan jatuh kita juga jatuh. Karena kan ini apalagi kalau road bike kan biasanya kita speed 30 sekitar segituan. Road bike itu kan biasanya kan pakai komunitas. Memang olahraga seperti ini memang harus komunitas. Ada temennya gitu ya, Bu Fer? Kalau saya pribadi dari segi keamanan lebih baik ada temennya. Ada temen. Kalau saya pribadi, tapi kalau mereka yang solo bikers itu juga banyak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih baik ada teman dan saya juga nggak naruh handphone di belakang. Saya beli tas yang buat ditaruh di sepeda, saya taruh situ, ada resletingnya. Jadi saya nggak perlu was-was kalau misalnya di perempatan itu harus ada yang ngambil handphone segala macam. Jadi kita fokusnya tuh cuma di jalan aja. Jadi intinya apapun kalau kita di jalan sebaiknya nggak bawa sesuatu yang bikin kita nggak fokus. Karena kalau kita nggak fokus bisa jatuh. Karena sepeda kan lebih enteng daripada berat badannya kita. Sepeda kita, apalagi yang sultan-sultan ya. Jadi kena apa sedikit aja kebantingnya tuh banget. Ya. Jadi memang harus perhatikan poin-poin kecil tapi penting gitu kawan Merdeka ya. Mungkin terakhir tips dan trik bersepeda yang benar, sehat dan baik versi Bu Vera. Silakan. Yang pasti yang saya bilang itu latihan dulu di perumahan sebelum kita kita keluar ke jalan. Yes. Terus kalau misalnya mau pakai sepatu klit itu latihan dulu di perumahan, latihan lepas pasang baru kita jalan. Jalan pun di perumahan dulu aja sampai kita bisa naik turun dengan aman pakai sepatu klit. Dan kalau pakai sepatu klit itu harus fokus 100%. Nggak bisa kita ngelamun karena kalau di depan ada rame, ada apa itu harus dilepas dulu sepatu klitnya. Jadi kalau ada emergency bisa langsung turun. Nah, jadi yang pasti itu harus fokus kalau bersepeda. Nggak boleh sambil ngelamun, sedapat mungkin jangan dengerin musik. Kecuali memang sudah sangat expert, nggak apa-apa deh dengerin musik. Udah pakai sensitivitas tubuh kalau udah kayak gitu kan ya. Baru saja kalian Merdeka menyaksikan obrolan menarik bersama dengan Ibu Ferawati Budianto, founder of Urban Athlete dan juga Rotten Egg Keto Diet Catering, membahas tentang go west atau bersepeda. Sudah paham betul kan mengenai tips dan juga triknya? Intinya adalah kekuatan tubuh pada saat handling, kemudian pemilihan apparelnya dan juga rutenya memang harus jadi perhatian. Jangan lupa bisa memfollow Instagram beliau di @urban.athletes, kemudian @rotteneggdiet dan juga @bettelur. Ketemu lagi di Glam Talk berikutnya bersama dengan saya Amal Bastian. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.